Yo, halo semua, balik lagi di channel saya. Sesuai janji di video kemarin, aku bakal bahas tentang sifat-sifat operasi hitung. Yang ini berhubungan dengan pelajaran kemarin, yaitu operasi hitung campuran. Karena di sini juga bakal ada operasi hitung yang lebih dari satu operasi, dan jika memenuhi syarat maka dia bisa diberlakukan sifat-sifat berikut. Yang pertama ada sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Apa aja ketiga sifat ini kita bakal bahas di video ini. Oke, pertama kita mulai dari yang gampang-gampang terlebih dahulu, dan ini yang paling sering kepake, yaitu sifat komutatif. Ya, sifat komutatif itu intinya dia itu operasi yang bisa dibalik-balik. Aku misalkan A plus B itu sama dengan B plus A. Kata ini yang untuk penjumlahan, dan yang kedua itu berlaku untuk perkalian. Jadi A dikali B sama dengan B dikali A. Nah, aku ada singgung-singgung sedikit ya waktu itu soal komutatif di video aku soal perkalian, dimana aku bakal contohin, yaitu kalau perkalian itu kan udah nyimak kan ya. Misalkan 2 dikali 3 itu sama dengan 3 kali 2. Kenapa? Karena 2 kali 3 itu hasilnya ya berapa? Ya betul, 6. 2 dikali 3 itu hasilnya 6. Dan 3 dikali 2 itu hasilnya juga 6. Nah, karena kedua kiri dan kanan itu hasilnya sama, nah maka perkalian ini dia masuk, dia berlaku sifat komutatif. Lalu untuk yang penjumlahan ini lebih simpel lagi. Aku ambil yang kecil-kecil aja, misalkan 1 ditambah 2, ini kan hasilnya 3. Nah, coba kita balik 1 ditambah 2 ini jadi 2 ditambah 1. 2 tambah 1 hasilnya 3 juga, ya kan? Nah, jadi penjumlahan itu juga berlaku sifat komutatif. Nah, aku bilang ini berlaku di penjumlahan dan perkalian doang. Nah, gimana untuk pengurangan dan pembagian? Kita mulai dari yang sederhana dulu, karena biasa yang sederhana itu mewakili yang yang lanjutannya juga. Jadi aku ambil yang pengurangan saja. Misalkan 2 dikurang 1. 2 dikurang 1 hasilnya 1. Tapi misalkan kita balik gimana? Misalkan 1 dikurang 2. Tadi 1 dikurang 2 hasilnya nggak sama kan? Sama yang 2 kurang 1. Nah, karena hasilnya gak sama, maka pengurangan ini nggak berlaku sifat komutatif. Dan begitu juga buat pembagian, karena pembagian itu salah satu bentuk lanjutan dari pengurangan. Ya, kalau dasarnya aja sendiri gak berlaku, gimana yang lanjutannya? Pasti gak berlaku juga, ya kan? Oke, terus buat lanjutan yang komutatif ini ini sebenarnya nggak terbatas di tanda penjumlahan dan perkalian doang. Ini komutatif ini juga dalam, gimana bilangnya ya, kalian perhatiin di sama dengan ya. Misalkan aku ambil ini aja deh ya, 2 kali 3. 2 dikali 3 itu kan sama dengan 6. Nah, ini juga berarti 6 itu sama dengan 2 kali 3, ya kan? Walau kita tahu kalau 6 ini hasilnya gak didapat dari 2 kali 3 doang. Cuman ini dasar ini bakal berlaku, maksudnya bakal kepake kalau kalian udah mempelajarin materi matematika yang akan datang lagi, mungkin jauh-jauh hari lah. Mungkin ini bakal kepake di aljabar, apalagi ya,
kalkulus dan lain sebagainya. Ini kalian bakal pakai konsep sama dengan ini di pelajaran yang jauh-jauh akan datang. Oke, tapi aku kasih terlebih dahulu biar gak bingung. Oke, itu tadi untuk sifat komutatif ya. Sifat komutatif, sifat yang bisa dibalik-balik ya, yang ruas kiri dan kanan itu sama, maka ya dia bisa aja dibalik-balik dan itu tidak ada masalah, maka dia berlaku sifat komutatif. Oke, yang kedua kita akan masuki sifat asosiatif. Sifat asosiatif ini apa sih? Sifat asosiatif itu ini sebenarnya lumayan simpel. Misalkan ini juga berlaku di penjumlahan dan perkalian doang ya. Misalkan, tapi dalam satu soal ini cuman terdapat satu tanda doang ya. Misalkan penjumlahan doang, perkalian doang gitu. Nah, misalkan kayak gini, A kali B kali C. Nah, ini asosiatif ini hubungan antara satu tanda, satu operasi dengan tanda kurung, yang mana kita tahu kalau tanda kurung ini dia dikerjakan terlebih dahulu ya. Nah, tapi kalau tandanya itu sama ya, setingkat pengerjaannya, tetapi dia cuma berlaku di penjumlahan dan perkalian doang, sama kayak komutatif tadi, maka kurung ini dapat dipindah. Jadi ini cukup ya? Enggak, kita pindah ke bawah aja. Nah, ini kurungnya bisa dipindah ya, karena kenapa? Karena walaupun tanpa kurung dia hasilnya juga sama ya kan. Nah, kurungnya itu bisa dipindah kayak gini. Kita mungkin mau dihilangin juga kurungnya gak apa-apa, hasilnya juga sama. Oke, aku misalkan berapa ya, 2 ditambah 3 tambah 2 gitu ya. Nah, 3 ditambah 2 kan 5. Nah, 5 ditambah 2 hasilnya 7. Nah, tapi kalau kita misalkan kurungnya dipindah gini, 2 ditambah 3 tambah 2, 2 tambah 3 5, tambah 2 7 juga. Oke. Terus kalau misalkan kita buka kurungnya, kita hilangin kurungnya, ini salah tulis, berarti 2 ditambah 3 tambah 2, 2 ditambah 3 5 tambah 2 7. Jadi hasilnya ini sama ya, yang dikurungin di sini dengan yang dikurungin di awal, sama yang gak ada kurungnya sama sekali. Itu karena kalau misalkan salah satu soal itu tandanya sama, terus ada kurung, itu kita bisa kerjakan sebagaimana dia gak ada kurung. Jadi kita bebas mau ngerjain dari mana gitu. Gitu juga buat perkalian ya. Ini juga berlaku kayak tadi, kurungnya dipindah, A dikali B dalam kurung dikali C, atau kurungnya dihilangin sekalian, A dikali B kali C tanpa kurung. Nah, mungkin tanpa angka udah bisa kali ya, karena udah aku contohin di penjumlahan. Karena perkalian dan penjumlahan itu dasarnya sama, dia juga berlaku sifat komutatif, mau dibalik-balik urutannya atau gimana pun itu dia hasilnya tetap sama. Jadi itu tadi buat sifat asosiatif. Mungkin sampai sini jelas kali ya. Kalau gak jelas silakan tanyakan di kolom komentar. Oke, tadi buat sifat komutatif sama sifat asosiatif. Terus kita masuk ke sifat distributif. Sifat distributif ini sesuai namanya, dia
menyebarkan ya, menyebarkan angkanya ke dalam, gimana ya bilangnya, ntar aku tulis dulu ya. B kurang C. Nah ini kalau ketemu kayak gini, ini kan perkalian sama penjumlahan dan pengurangan yang dalam kurung. Nah kalau normalnya kita bakal kerjain dulu yang di dalam kurung ya kan. Nah penjumlahan dulu atau pengurangan dulu, karena yang dalam kurung itu dia dikerjakan terlebih dahulu, karena dia paling kuat apapun tanda yang di dalamnya. Tapi kalau kita nemu soal yang kayak gini, ini berlaku sifat distributif. Apa itu? Nah kita misalkan dari yang paling atas dulu. Ini sama sih, beda tanda aja. Nah ini kita kali ke dalam, jadinya A dikali B tambah C ini menjadi dalam kurung A ditambah B A dikali B ditambah A dikali C. Aku kasih contoh soal dulu, misalkan karena ini perlu pemahaman yang lebih ya, jadi aku kasih satu contoh aja. Misalkan berapa ya, bentar aku mikir dulu. Oh ya, 3 dikali 2 ditambah 5 ya misalnya. Nah kita kerjakan kayak biasa dulu. Ini aku pakai gambaran aja ya, gak usah aku tulisan karena kertasnya gak cukup woy. Nah 2 ditambah 5 dulu. Ini kan 2 tambah 5 ini hasilnya 7. Nah kita kalikan dengan 3 kalau kita menggunakan cara normal. 3 dikali 7 hasilnya 21 ya kan. Tapi kalau kita coba ubah kayak gini gimana? Kita coba ikutin ininya ya, ikutin contohnya. Berarti 3 dikali 2 ditambah 3 kali 5 ya kan, betul kan ya. Ini dikali sini ditambah ini dikali sini. Nah, pertama kita kalikan dulu 3 dikali 2. 3 dikali 2 hasilnya 6. Terus 3 dikali 5 hasilnya 15. 6 ditambah 15 hasilnya 21 juga. Jadi sama. Tapi ini juga karena ini sifat, ini gak wajib dilakuin, cuman dia bisa dikerjakan dengan cara seperti ini. Oke, kita coba dengan pengurangan ya. Pengurangan ini cuman beda tanda, jadinya dia jadi berantakan ya, gak apa-apa. Jadinya dia A dikali ya kan, A dikali B dikurang A kali C ya. Dia cuman beda tanda di tengahnya ya. Kalau pengurangan, cara pengerjaannya juga sama, dia dikalikan ke dalam ya, dia dikalikan ke dalam, dan pengerjaannya juga seperti yang penjumlahan tadi, bedanya dia ada di pengurangan. Oke, mungkin segini aja buat sifat-sifat operasi hitung yang berhubungan dengan materi operasi hitung campuran di video sebelumnya. Kalau misalkan ada yang kurang dipahami atau mungkin ada kesalahan dalam penyampaian, silakan kasih kritik aja di kolom komentar ya. Like aja kalau suka, dislike aja kalau gak suka. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, share aja ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe karena aku bakal bikin yang lebih banyak lagi kayak gini. Oke, terima kasih buat yang udah menonton. See you at the next lesson. Bye bye.